Hai guys, welcome back to our channel MSDMB 2024. Perkenalkan, saya Lastri Sinja Gultom dengan NIM 102024047. Nah, kesempatan kali ini saya gunakan untuk menjelaskan materi tentang negosiasi dari bab 1 sampai bab 10. Apa itu negosiasi? Negosiasi adalah tawar-menawar yang dilakukan dua atau lebih orang untuk mencapai suatu hasil dengan kepentingan yang sama. Nah, mari kita bahas bab 1. Bab 1 dengan judul sifat negosiasi. Nah, di sifat negosiasi ini ada karakteristiknya nih. Yang pertama, ada dua pihak atau lebih. Jadi negosiasi itu dilakukan dua pihak atau bahkan lebih, karena harus ada pihak-pihak yang melakukan. Kalau tidak ada, bagaimana negosiasi terjadi? Yang kedua, terjadinya konflik kebutuhan dan keinginan. Negosiasi terjadi ketika kedua belah pihak punya keinginan dan kebutuhan yang ingin dicapai. Yang ketiga, para pihak bernegosiasi berdasarkan pilihan. Nah, yang keempat, mengharapkan proses memberi dan menerima. Yang kelima, memilih untuk berunding kesepakatan daripada bertengkar. Kebanyakan nih orang melakukan negosiasi untuk mendapatkan kesepakatan daripada mereka bertengkar, daripada bertengkar, lebih baik melakukan negosiasi. Nah, kemudian yang keenam, berhasil melibatkan pengelolaan hal yang nyata, contohnya harga, syarat-syarat perjanjian, dan ada yang tidak berwujud nih hasilnya. Yang pertama itu seperti kebutuhan untuk menang, dia hanya untuk divalidasi bahwa dia itu menang dari negosiasi yang dilakukan. Nah, untuk selanjutnya, kebutuhan terlihat adil atau terhormat. Jikalau mereka bertengkar, itu artinya tidak ada negosiasi dan tidak adil, seperti itu. Kemudian ada menjaga hubungan baik dengan pihak lain setelah negosiasi selesai. Nah, lanjut ke bab 2. Bab 2 itu judulnya strategi dan taktik perundingan distributif. Nah, strategi distributif ini sering disebut dengan win-loss solution. Karena apa? Karena biasanya di strategi ini sering orang mendapatkan hasil yang menang dan kalah karena memiliki perbedaan kepentingan. Contoh, perusahaan menurunkan gaji sebesar 500.000 per bulan. Kemudian karyawan menolak dilakukan negosiasi. Karena penurunan gaji adalah kebijakan, maka karyawan tidak dapat melakukan apa-apa dan terjadilah win-lose solution. Pihak perusahaan menang dan karyawan kalah, seperti itu. Nah, kita masuk bab 3 ya guys. Bab 3 itu ada strategi dan taktik perundingan integratif. Ini sering disebut dengan win-win solution. Jadi kedua belah pihak itu mendapat keuntungan. Nah, ini biasanya karena mereka memiliki persamaan kepentingan. Contohnya, perusahaan A ingin membeli saham sebesar 1 miliar dan perusahaan B menjual dengan harga 1,2 miliar. Kemudian dilakukan negosiasi. Ternyata untuk sama-sama saling menguntungkan, maka terjuallah saham dengan 1,1 miliar. Seperti itu. Bab 4 ada strategi dan perencanaan. Strategi dan perencanaan ini ada dibagi 4 guys. Yang pertama itu ada akomodasi. Itu seperti strategi distributif yang menang kalah. Ini akomodasi ini biasanya dalam jangka pendek, karena biasanya setelah kesepakatan selesai, si pihak negosiatornya dan pihak lainnya itu tidak ingin ada relasi lagi, tidak ada keterikatan lagi. Nah, yang kedua itu ada kompetisi. Nah, kompetisi di sini kebalikan dari akomodasi. Akomodasi tadi menang kalah, sedangkan kompetisi adalah kalah menang. Nah, di sini negosiator atau salah satu pihak mengalah untuk kalah karena ingin menjaga hubungan yang baik dengan pihak lain, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada kolaborasi. Di sini kedua belah pihak merasakan keuntungan. Dan setelah mendapat keuntungan, kedua belah pihak itu tetap menjaga hubungan atau relasi yang baik. Nah, kemudian yang terakhir ada penghindaran. Penghindaran ini biasanya dilakukan ketika negosiator sudah tahu bahwa kedepannya dia tidak akan mendapatkan hasil yang diinginkan. Atau bahkan dia sudah tahu apa yang bisa dia lakukan untuk kebutuhan yang diperlukannya. Atau bahkan dia berpikir lebih ribet nih kalau melakukan negosiasi, ya udah aku menghindar aja, tidak usah terlibat dalam negosiasi, seperti itu. Kita lanjut bab 5. Bab 5 ada etika dalam negosiasi. Etika digunakan di sini sebagai standar sosial untuk apa yang benar dan salah dalam situasi proses negosiasi itu. Nah, jadi dalam proses negosiasi itu harus ada etika lah, jangan sesuka hati, jangan semena-mena, seperti itu. Untuk yang selanjutnya ada bab 6. Bab 6 itu persepsi, kognisi, dan emosi. Persepsi adalah proses pembuatan makna. Ini biasanya hubungan individu dengan lingkungan. Apa contohnya? Contohnya, orang yang kutu buku biasanya akan kita pandang sebagai orang yang pintar, orang yang rajin, seperti itu. Kemudian untuk kognisi adalah pikiran sistematis yang dapat mempengaruhi proses negosiasi. Nah, yang terakhir nih, emosi. Emosi ini ada dua, emosi positif dan negatif. Apa itu emosi positif? Emosi positif ini dalam proses negosiasi itu ada ketertarikan dan hasil yang ingin dicapai itu sudah kelihatan positif, menang gitu. Kemudian ada emosi negatif nih. Emosi negatif ini apa? Negatif dalam contoh dia kecewa, dia tidak senang, dia kurang puas dengan proses negosiasinya. Kemudian kita lanjut ke bab 7. Bab 7 itu ada komunikasi. Nah, komunikasi dalam negosiasi yang pertama itu ada penawaran atau preferensi. Nah, yang kedua ada informasi tentang alternatif BATNA, BATNA. Nah, BATNA ini apa? Panjangannya adalah Best Alternative to Negotiated Agreement. Kemudian yang ketiga ada informasi tentang hasil. Untuk komunikasi dalam negosiasi tentu perlu kita bicarakan tentang hasil, ya kan? Kemudian ada yang keempat, akun sosial. Biasanya dalam negosiasi kita bukan berkomunikasi secara langsung, bisa juga dengan akun sosial yang dimiliki pihak lain. Kita bisa lihat bagaimana
pendapat dia tentang kita, atau bahkan kita bisa membenarkan apa yang salah dari tanggapan di media sosial pihak lain tersebut. Kemudian ada komunikasi tentang proses seberapa baik itu berjalan. Oke, lanjut kita ke bab 8. Wah, sedikit lagi nih. Bab 8, menemukan dan menggunakan kekuatan negosiasi. Apa aja sumber dari kekuatan? Yang pertama itu saya ada kekuatan informasi. Kemudian ada kepribadian individu. Ini contohnya lebih ke keterampilan. Jika seseorang contohnya memiliki keterampilan public speaking yang baik. Kemudian yang ketiga ada berbasis posisi. Posisi di sini adalah maksudnya kekuasaan. Nah, kemudian ada berbasis hubungan. Ketika kita memiliki relasi dalam artian akses kepada seseorang, maka itu akan menjadi sesuatu yang lebih bagi pihak kita untuk melakukan negosiasi. Kemudian ada yang terakhir kontekstual. Di sini maksudnya secara konteks, secara situasi, secara lingkungan di mana negosiasi sedang berlangsung. Ini biasanya menggunakan batna, melihat budaya organisasi di sekitarnya seperti itu. Kemudian kita berlanjut ke bab 9. Bab 9 ada pengaruh. Pengaruh ini ada dua rute. Yang pertama ada rute sentral dan kemudian rute periferal. Apa itu rute sentral? Rute sentral ini biasanya terjadi secara sadar, melibatkan pemikiran secara aktif tentang pesan yang berpengaruh. Jadi ini tuh tentang pemikiran, tentang pengetahuan intelektual dituangkan ke dalam proses negosiasi tersebut. Kemudian yang rute periferalnya ini dicirikan sebagai isyarat dan konteks yang halus. Kita masuk bab 10, hubungan dalam negosiasi. Nah, apa itu hubungan dalam negosiasi? Hubungan dalam negosiasi ini melibatkan kepercayaan, dukungan, pengaruh, loyalitas, akuntabilitas, instrumentalitas, dalam artian seberapa besar nilai mengantisipasi dari pertukaran sosial, rasa hormat dan fleksibilitas. Nah, hubungan dalam negosiasi ini harus diperhatikan. Yang pertama itu ada reputasi. Bagaimana orang memandang kita, bagaimana baik buruknya kita terhadap orang. Jika orang sudah memandang kita dari awal kita baik, maka kemungkinan besar reputasi yang kita miliki terhadap pihak lain adalah baik. Nah, kemudian ada mempercayai. Di antara kedua belah pihak dalam negosiasi perlu adanya mempercayai sehingga tidak ada kecurigaan untuk melakukan kecurangan dari salah satu pihak. Kemudian ada keadilan. Dalam negosiasi itu diminta adanya keadilan. Menurut saya tetap dikatakan pihak lain yang menerima kekalahan mendapatkan setidaknya sedikit keuntungan. Nah, kemudian yang terakhir adalah hubungan antar ketiganya. Nah, reputasi yang baik dapat memupuk kepercayaan pihak lain terhadap kita sendiri. Kemudian adanya keadilan dalam negosiasi. Negosiasi itu memperkuat hubungan dengan dapat dipercaya tadi, mendapat kepercayaan, meningkatkan reputasi. Nah, itu harus disatukan seperti itu untuk menjaga hubungan baik dalam negosiasi. So, kita sudah selesai menjabarkan 10 bab tentang negosiasi. Kira-kira teman-teman tertarik yang bab berapa nih? Coba komen ya, karena sudah selesai. For the last but not least, thank you guys for the watching. See you to next video, and jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan hidupin loncengnya. Terima kasih untuk Bapak Adi Masliardi, SEMM, dan Bapak Muhammad Eko Abrian, SAB, MA. Saya Lastri Sunjaya Kultom, pamit undur diri. Bye-bye.